Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa kajian stilistika Al-Quran yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang gaya bahasa Al-Quran dan makna di balik keindahan redaksi yang Allah hadirkan dalam kitab sucinya. Kali ini kita akan bahas judul pahala antara syakir dan syakur. Kita akan bahas redaksi surat Al-Baqarah ayat 158 dan surat At-Taghabun ayat yang ke-17. Kita baca Al-Baqarah 158, tapi kita baca di bagian penutupnya ya, karena poin kita pada kalimat terakhir dari ayat ini. Apa kata Allah? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Ya, dan siapa yang mengerjakan amal tatawu dengan khair, ya. Nanti kita jelaskan apa itu tatawu dengan khair. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan itu lagi Maha mengetahuinya. Nah, surat At-Taghabun ayat 17 bunyi ayatnya begini, in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Dan jika kamu meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Allah akan melipat gandakan pinjamanmu itu kembalinya atau balasannya. Dan Allah akan mengampuni untukmu dosa-dosamu. Dan Allah Maha mensyukuri setiap kebaikanmu itu dan Maha penyantun terhadap kamu. Nah, itu arti surat At-Taghabun ayat 17. Apa yang menarik di kedua ayat ini? Perhatikan sifat Allah pada kedua ayat ini. Di surah Al-Baqarah ayat 158 itu Allah diberikan sifat syakirun alimun, maha mensyukuri dan maha mengetahui. Nah, di surah At-Taghabun penutup ayat itu bunyinya wallahu syakurun halim, dan Allah maha mensyukuri lagi maha penyantun. Jadi ada dua kata sifat ya yang disebutkan Allah dalam kedua ayat ini, satu dengan kata yang sama dengan format yang berbeda, yang kedua memang dengan kata yang berbeda. Di surah Al-Baqarah itu Allah menyebutnya syakirun, di surah At-Taghabun Allah menyebutnya syakurun. Secara sederhana kita bisa mengatakan bahwa balasan Allah sebagai pihak yang berterima kasih atas kebaikan hambanya. Jadi syakir itu yang berterima kasih. Ya kalau kitanya ya berterima kasih lah. Kalau Allah tentu memberi balasan ya. Tidak mungkin Allah berterima kasih seperti kita, tapi memberi balasan. Allah sebagai pemberi balasan terhadap kebaikan manusia di surah Al-Baqarah disebut dengan syakirun. Dan Allah pemberi balasan di surah At-Taghabun disebut syakurun. Maka kita bisa menyimpulkan secara sederhana, balasan Allah di surat At-Taghabun ya, dengan syakur itu lebih sempurna, lebih hebat daripada balasan Allah terhadap kebaikan manusia di surah Al-Baqarah dengan sifat Allah syakir. Itu kesimpulan cepatnya. Bahwa balasan Allah di surah At-Taghabun lebih hebat dibandingkan balasan Allah di surat Al-Baqarah. Kenapa begitu kita bisa menyimpulkannya? Ada beberapa alasan yang membuat kita berkesimpulan begitu secara bahasa ya, dalam sudut pandang kebahasaan. Satu, di surat At-Taghabun kata pemberi balasan atau apa yang bersyukur ya, itu disebutkan dalam bentuk sigat mubalaghah namanya syakur. Di syakur itu namanya sigat mubalaghah. Di Al-Baqarah
Ya, balasan apa? Allah sebagai pihak pemberi balas itu disebut dengan bentuk isim fa'il, syakirun. Apa beda isim fa'il dan sigat mubalaghah? Dua-duanya sama-sama kata sifat. Syakir kata sifat, syakur kata sifat. Cuman bedanya kalau syakir, dia isim fa'il yang memiliki karakter sama dengan fi'il. Jadi isim fa'il itu secara kebahasaan, dia memiliki sifat, watak, atau karakter sama dengan fi'il. Makanya dia kadang punya fa'il, kadang dia punya maf'ulun bih seperti fa'il. Dia punya subjek, punya predikat juga. Sifat fi'il, dia temporal, dia tentatif, ya, dia limited, itu sifat fi'il ya, karena fi'il itu terbatas waktu, ya, waktu masa lalu, masa sekarang, masa akan datang, dan terkait waktu dan tempat, itu sifat fi'il begitu. Kata kerja sifatnya begitu. Isim fa'il punya karakter seperti fi'il yang bersifat temporal dan limited, ada batasan-batasannya. Maka ketika Allah menyebutkan sifatnya syakir dalam bentuk isim fa'il, itu balasan Allah limited. Ada limitnya, ada temporal, ada batas batas tempat, batas waktunya, ada batas spasinya. Jadi pemberian yang sifatnya masih terbatas. Syakir. Tapi kalau syakur, pemberian yang sudah tidak batas lagi, karena disebut mubalaghah. Mubalaghah sempurna. Tak ada batas waktu, tak ada batas tempat, tak ada batas keadaan. Itu namanya mubalaghah. Syakur. Tentu balasan yang bersifat unlimited, bersifat sempurna, bersifat tak terbatas, lebih hebat dari balasan yang sifatnya terbatas. Karena pemberi balasan memiliki karakter ya terbatas. Bukan berkata Allah terbatas, tidak. Tapi begitu tinjauan bahasanya, syakir itu ada keterbatasan. Syakur sudah tingkat maksimal dan sempurna. Itu alasannya kenapa ya balasan Allah di surah At-Taghabun lebih hebat kepada kebaikan manusia dibandingkan ya balasan Allah di surah Al-Baqarah kepada orang yang berbuat baik juga. Alasan pertama, ya karena pola kata sifatnya berbeda. Satu isim fa'il syakir, dua sigat mubalaghah syakur. Yang kedua, di surah At-Taghabun Allah memberikan sifat zatnya dengan halim, yang penyantun. Halim. Sementara di surat Al-Baqarah dia menambahkan sifatnya setelah syakir dengan alim, yang mengetahui. Santun dan mengetahui itu dua karakter yang berbeda. Mengetahui itu bersifat pasif. Ya dia mengetahui, dia tahu pasif. Pokoknya dia sudah tahu. Kalau halim, santun itu ya bersifat aktif. Yang namanya orang santun tentu orang lain merasakan santun dia. Ya, tapi orang mengetahui tidak selalu orang merasakan pengetahuan dia. Kita ini bisa jadi tidak tahu kalau orang itu punya pengetahuan yang banyak karena dia tidak menampakkan pengetahuannya. Tapi kalau halim sifat santun, baru kapan kita tahu dia santun? Kena tampak. Karena sifat santun itu biasanya bersifat aktif. Alim itu sifatnya pasif. Tentu saja sifat aktif lebih hebat daripada sifat pasif. Karena itu kebaikan yang bersifat aktif lebih sempurna dibandingkan kebaikan yang bersifat pasif. Karena di At-Taghabun sifat Allah itu halim, aktif, maka tentu kebaikan yang diberikan lebih sempurna daripada sifat alim yang bersifat pasif. Itu alasan kedua kenapa kebaikan Allah atau pembalasan Allah kepada orang yang berbuat baik di surah At-Taghabun lebih hebat dan lebih sempurna dibandingkan balasan Allah kepada yang berbuat baik di surat Al-Baqarah. Pertanyaan selanjutnya, kenapa balasan di At-Taghabun lebih sempurna? Itu dua-duanya sama-sama berbuat baik. Nah, kenapa di Al-Baqarah tidak sehebat balasan di At-Taghabun? Gitu.
Demikian kita harus apa ya? Kita harus perhatikan baik-baik konteksnya. Konteks kebaikannya memang berbeda. Baik. Surat At-Taghabun berbicara tentang orang yang memberi hutang. In tukridullaha qardan hasana. Ya. Jika kamu mau menghutangi Allah dengan satu hutang yang baik. Jadi ini ya kita memberi hutang kepada orang. Ya. Nah, ketika kita menghutangi orang lain itu kata Allah kita sedang menghutangi Allah. Ya, kan? Karena Allah bersama mereka yang sedang kesulitan. Maka ketika kita menghutangi dia, berarti kita menghutangi Allah. Begitu sederhananya. Sedangkan Al-Baqarah itu berbicara tentang sedekah biasa. Paman tatawwa khairan, tatawu khairan itu artinya bersedekah. Kenapa kita pahami bersedekah? Karena ya, kata tatawu khair dipakai ya, untuk konteks apa? Misalnya dalam konteks puasa. Ya, orang yang tidak mampu berpuasa karena dia sudah tua bangka atau sakit menahun atau karena dia hamil menyusui ya atau karena dia pekerja berat, maka dia wajib membayar fidyah ya, memberi makan ya satu hari satu orang miskin. Tapi kata Allah, faman tatawwa khairan, siapa yang melebihkan pemberian dari yang wajar dari yang standar. Nah, jadi tatawu khair di situ dalam konteks pemberian materi kepada orang miskin. Karena khair itu di dalam Al-Qur'an artinya harta ya, uang. Makanya kata Allah ya apa wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Mereka sangat cinta kepada khair. Khair di sana itu artinya uang. Kalau kita baca lagi Al-Baqarah ya ayat berapa 180 ya. Kalau kamu ya apa sudah merasa kematian dekat, intaraka khairan, jika meninggalkan atau memiliki khair. Khair itu maksudnya harta. Jika kamu punya harta, uang, maka berwasiatlah. Jadi surat Al-Baqarah ini bicara tentang sedekah. Ya, pemberian yang biasa. Namanya tatawwa khairan. Nah, hebatnya ketika Allah bicara tentang orang yang memberi hutang, maka Allah sebagai pemberi balasan syakurun halimun. Ketika Allah bicara tentang orang yang bersedekah, yang memberikan kebaikan dalam bentuk materi biasa, maka Allah balasi dengan sifat Allah syakirun alimun. Kita tadi menyimpulkan balasan Allah di At-Taghabun lebih hebat daripada balasan di Al-Baqarah dengan argumentasi yang tadi. Maka di sini kita bisa menyimpulkan bahwa meminjamkan orang balasannya jauh lebih hebat, lebih besar, lebih sempurna daripada bersedekah kepada orang lain. Itu kesimpulannya. Meminjamkan orang lain, pahalanya, balasannya lebih hebat. Karena Allah menyebut dirinya syakur dan halim. Daripada bersedekah. Karena Allah menyebut dirinya sebagai syakirun alimun. Jadi memang menghutangi orang itu pahalanya lebih besar. Padahal kan begini, kalau kita bersedekah, uang yang kita berikan kan tidak kembali lagi. Habis, hilang. Kalau kita meminjamkan orang, dan kan kembali pada kita, pada waktunya akan dikembalikan. Tapi tetap meminjamkan pahalanya lebih besar. Tetap meminjam, balasan Allah lebih hebat. Kenapa? Ya, kenapa meminjamkan lebih hebat pahalanya di bersedekah? Karena orang datang meminjam kepada kita tuh karena benar-benar butuh. Kalau kita bersedekah pada orang, belum tentu dia membutuhkan pemberian kita. Boleh jadi dia ada. Dia punya yang kita berikan itu. Tapi karena dia segan aja menolak pemberian kita. Itu alasannya kenapa menghutangi orang itu pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih sempurna. Balasannya lebih hebat. Kan itu ada hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Majah. Ya, ketika Nabi Isra dan Mi'raj itu kan Nabi ya datang ke sorga dan di pintu sorga itu ada tulisan ya, ada sebuah ya apa nama itu pengumuman dari Allah ya, yang
Kira-kira bunyi hadisnya as-sadaqah bi asyri amsalihah wal qardu bi tsamaniyah asyara. Bersedekah itu dapat pahala 10 kali lipat, sementara meminjamkan itu 18 kali lipat. Kira-kira begitu punya hadis. Artinya meminjamkan itu pahalanya jauh lebih besar, lebih sempurna daripada ya memberi atau bersedekah. Itulah kenapa dalam konteks pinjaman sifat Allah mubalaghah, syakurun dan aktif halimun. Ketika bersedekah sifat Allah itu syakirun ya berubah-ubah ya tentatif temporal limited dan alim bersifat pasif. Karena itu ya jika Anda memiliki kelapangan ya tidak ada salahnya kita meminjamkan saudara kita dalam batas-batas kemampuan yang kita punya karena pahalanya lebih besar. Andai dia dan tidak membayar, kata Allah ya kalau dia tidak bayar nanti maka kita jadikan saja sedekah. Ya kalau kita mau menjadikan itu sedekah itu jauh lebih baik. Ya begitu ya kira-kira apa disebutkan Allah di surat Al-Baqarah ya ayat 280 ya bahwa kalau kita menjadikan hutang itu sebagai sedekah maka itu jauh lebih baik. Nah, tentu kita yang berhutang harus melunasinya secepat mungkin sesuai janji kita. Ya, tapi kalau kita memang keberatan tidak mampu dan masih berat ya untuk melunasi datangi dia. Nah, kita yang memberikan hutang kalau memang saudara kita datang ya mengeluhkan kesulitannya maka kata Allah ya in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah. Kalau dia kesulitan benar-benar sulit tambahlah waktunya. Tapi kalau engkau mau dan dia tidak mampu lagi wa antasaddaqu khairul lakum. Jika kamu jadikan sedekah saja itu lebih baik. Ya, begitu ya kira-kira di surah Al-Baqarah ayat 280. Nah, begitulah pesan di balik ayat ini. Kenapa Allah menyebutkan sifatnya dengan pola yang berbeda. Syakirun alim atau syakurun halim. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.